Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Kaba'ir karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sekarang pada bab Kaba'irul Qalb ya. Bab Kaba'ir al-qalb, yaitu dosa-dosa besar terkait hati. Dosa-dosa besar terkait hati. Itu seakan-akan beliau mengatakan dosa besar terbagi dua ya. Dosa besar terbagi dua. Yang pertama terkait hati. Yang kedua terkait al-jawarih, anggota badan. Terkait anggota badan. Dalam bahasa Arabnya adalah al-jawarih. Terkait hati banyak contohnya, seperti nanti akan disebut sombong ya misalnya. Sombong, ujub ya. Putus asa dan lain-lain ya. Banyak sekali dosa-dosa hasad misalnya ya. Dan lain-lain. Adapun dosa-dosa besar terkait anggota badan, misalnya mencuri, berzina, membunuh, dan lain-lainnya. Dan di antara keistimewaan kitab Al-Kaba'ir karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau memulai dengan dosa-dosa besar terkait hati. Karena kita tahu bahwasanya hati adalah asal dari segala kegiatan tubuh kembali kepada hati. Kemudian beliau membawakan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, kepada paras kalian, Allah juga tidak melihat kepada harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amalan kalian ya. Ini dalil bahwasanya yang menjadi patokan utama dalam penilaian Allah adalah hati, kemudian apa? Amal. Sungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa dan juga kepada jasad. Demikian juga Allah tidak melihat kepada harta kalian. Karena manusia meskipun dia tampan atau tubuhnya kuat atau tubuhnya gagah atau hartanya banyak, dia tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala selama hal itu tidak digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah lihat paling utama adalah hati dan apa dan amal. Oleh karenanya kalau kita baca dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah menyebutkan orang-orang kafir atau orang munafik, mereka perhatian pada penampilan. Mereka perhatian pada penampilan, seperti Allah berfirman dalam surat Maryam, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil ladziina amanu ayyul fariqaini khairum maqama wa ahsanu nadiya. Jika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, itu kepada orang kafir yang jelas, qala alladziina kafaru lil ladziina, mana mereka menolak ayat Allah dengan berkatalah orang kafir kepada orang beriman, ayyul fariqaini khairum maqama wa ahsanu nadiya. Mana di antara dua kelompok, kami atau kalian wahai orang beriman, yang lebih tinggi kedudukannya dan lebih bagus tempat perkumpulannya. Ya. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athasa wa ri'ya. Maka Allah bantah betapa banyak kaum sebelum mereka yang Allah telah binasakan, yang lebih bagus perabotannya, itu barang-barangnya, dan lebih bagus penampilannya. Jadi penampilan, rupa, jasad ini bukan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah berfirman tentang orang-orang munafik, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau engkau melihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum, maka engkau akan takjub dengan penampilan mereka, itu keren. Penampilan bagus, mungkin tubuh bagus ya. Dan kalau mereka berkata, maka kau akan mendengar perkataan mereka. Ya, bahwa ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak perhatian terhadap
rupa jasad dan juga barang-barang. Maka yang paling utama adalah kita perhatian terhadap hati kita bagaimana dan juga amal kita. Kalau Allah tidak perhatian kepada jasad, ya, apalagi perhatian kepada harta, ya, mobil, tas, HP. Kalau orang memiliki harta-harta yang mahal bukan berarti dia dinilai tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan betapa banyak tadi kita sebutkan orang-orang yang memiliki harta yang mewah membuat mereka sombong, membuat mereka lupa, ya. Sebagaimana disebutkan orang kafir dan orang munafik, ya. Bukan berarti tidak boleh kita memiliki harta yang bagus, boleh. Tetapi ingat, bukan itu penilaian Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya saya sering singgung kalau ketika umrah saya sebutkan bagaimana kota Mekah yang kalau di sisi dilihat dari pemandangan sangat tidak ada pemandangannya, hanya batu-batu hitam, gunung-gunung, kemudian gersang, tidak ada apa-apanya. Tetapi kenapa Allah mencintai kota Mekah? Karena di situ banyak ibadah kepada Allah. Di situ ada Ka'bah. Orang-orang datang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ahabbul ard ila Allah. Dialah kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi diusir dari kota Mekah, Nabi berkata, "Innaki la khairu ardillah." Engkau adalah bumi Allah yang terbaik. Wa ahabbu ardillah ila Allah, dan engkau adalah bumi yang paling atau lokasi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Kalau bukan kaummu telah mengusirku, aku tidak akan meninggalkan engkau wahai kota Mekah. Itu kota Mekah, kota yang paling dicintai, kota yang terbaik. Ternyata kalau dilihat dari sisi penampilan, gersang, tidak ada tumbuhan, hanya gunung-gunung, sulit untuk ditinggali karena tanahnya tidak landai. Orang bangun rumah pun di atas gunung. Mau dibandingkan dengan puncak Bogor jauh, ya. Puncak Bogor indah, ada sungai, ada air terjun, ada Masya Allah dengan berbagai macam keindahan. Tetapi yang Allah cintai kota Mekah, kenapa? Karena di situ banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya jangan sampai seorang kemudian fokus memperhatikan penampilan luarnya, jasadnya, bajunya, kendaraannya, aksesorisnya berupa HP, berupa macam-macam. Kemudian dia lupa perhatian terhadap hatinya. Dia lupa perhatian terhadap hatinya. Tetap seorang muslim dituntut untuk berpenampilan rapi, tapi jangan berlebihan. Sehingga akhirnya lupa dengan hatinya. Lupa dengan hatinya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-badadatu minal iman. Al-badadatu minal iman. Al-badadah itu apa ya? Tidak kerapian merupakan bagian dari iman. Ya, terkadang seorang biasa-biasa aja, enggak usah terlalu necis. Biasa-biasa. Amal. Hadis berikutnya wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Nu'man bin Bashir, dan kedua-duanya adalah sahabat. Nu'man sahabat, ayahnya Bashir juga sahabat. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Secara marfu' Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah dalam jasad ada segumpal daging. Mudghah itu qit'ah minal lahm. Ya, ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika baik segumpal daging tersebut, maka akan baik pula anggota tubuh yang lain. Wa idza fasad jasadu kulluh. Kalau ternyata rusak segumpal daging tersebut, maka rusak pula seluruh anggota tubuh yang lain. Ala wahyal qalbu, ketahuilah dia adalah kalbu, ya. Taib. Ini dalil bahwasanya yang menjadi patokan untuk mempengaruhi amal tubuh adalah hati. Ada perkataan indah dari
Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu." Hati adalah raja dan anggota tubuh yang lain, yaitu tangan, kaki, kemudian lisan, semuanya adalah anak buahnya, tentaranya. Fa idza tabal maliku tabat junuduhu. Kalau raja baik, maka anak buahnya juga baik, ya. Wa idza khabutsal maliku khabutsat junuduhu. Kalau rajanya buruk, maka anak buahnya juga buruk. Maksudnya kata Abu Hurairah, kalau hati baik, insyaallah amal anggota tubuh yang lain juga baik. Kalau hati buruk, maka amal anggota tubuh juga buruk, ya. Kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan, wa qaulu Abu Hurairah takrib. Ini perkataan Abu Hurairah untuk pendekatan, untuk memahami. Tetapi kata beliau, dan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanu bayanan. Namun sabda Nabi lebih baik, yaitu hadis ini, ya, hadis ini. Kenapa? Karena kalau hati, kita tahu raja dengan anak buah, terkadang raja baik, terkadang anak buahnya buruk, ya tidak? Terkadang raja baik, anak buahnya buruk. Terkadang raja buruk, anak buahnya apa? Baik. Jadi terkadang tidak selalu kalau raja baik pasti anak buahnya semua baik, tidak selalu raja buruk anak buahnya semuanya buruk. Berbeda dengan sabda Nabi. Nabi mengatakan kalau hati baik, seluruh anggota tubuh juga apa? Baik. Kalau hati buruk, maka seluruh anggota tubuh juga buruk. Seakan-akan Nabi SAW ingin mengatakan, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya keterkaitan itu suatu kepastian, suatu kepastian. Kalau ada keburukan dari sikap tubuh, dari pandangan mata, dari pendengaran, dari lisan, itu pasti ada keburukan di hati. Pasti, enggak mungkin tidak. Karena memandang, mendengar, berbicara, itu adalah proyeksi dari apa yang ada di hati. Hati yang memerintah, sementara mata, telinga, lisan hanya menjalankan perintah apa? Hati. Demikian juga kalau mata baik, kemudian telinga baik, lisan baik, insya Allah hati juga baik. Kecuali kalau dia pura-pura, munafik. Kecuali kalau dia pura-pura. Oleh karenanya, perkataan sabda Nabi ini lebih bagus daripada perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, karena Abu Hurairah ingin mendekatkan pemahaman. Karena kalau Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya raja yang baik kadang-kadang anak buahnya membangkang, ya tidak? Ya. Kadang raja buruk, kadang anak buahnya baik. Tapi kalau hati dan anggota tubuh tidak mungkin terjadi. Kalau hati baik, pasti anggota tubuh baik. Kalau hati buruk, pasti ekspresinya juga apa? Buruk. Makanya ini bantahan telak kepada orang-orang yang mengatakan yang penting hatinya. Mungkin dia bermaksiat, dia berzina, yang penting apa? Hatinya. Ada orang tidak pakai jilbab, yang penting hatinya. Perempuan tidak pakai jilbab. Kalau kau hatimu baik, harusnya kau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang joget-joget, katanya yang penting jangan lihat joget-joget, yang lihat yang penting apa? Hatinya. Kalau ini diteruskan, nanti pelaku maksiat akan berdalil. Ada yang berzina, yang penting hatinya. Saya kan niat baik menyenangkan seseorang. Jadi dulu zaman dulu saya pernah, waktu saya masih SMP kalau tidak salah, saya pernah sempat nonton di televisi. Ada seorang artis yang dia ketika bulan Ramadan dia pakai jilbab. Terus reporternya iseng nanya, Anda kalau di luar Ramadan tidak pakai jilbab, kata dia, niat saya menyenangkan orang. Menyenangkan orang lihat aurat dia terbuka. Kita bilang tidak ada namanya kalau perbuatan buruk kemudian bilang hatinya baik. Apalagi sangat jelas Rasulullah SAW mengatakan pengaruh maksiat terhadap hati. Kata Nabi SAW, "Idza adnabal abdu nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Jika seorang hamba bermaksiat, maka tercoreng dalam hatinya noda apa? Hitam. Jadi dia ngomong yang penting hati baik itu enggak benar. Kalau hatinya baik harusnya amalannya baik. Harusnya pandangannya baik. Makanya kalau seorang bermaksiat dia segera istighfar supaya kotoran di hatinya apa? Hilang. Supaya kotoran di hatinya hilang. Kalau dia bermaksiat pula, maka dia bilang saya bermaksiat tapi hati saya baik. Bohong, karena begitu kau maksiat otomatis hatimu menjadi kotor. Jadi kau tidak bisa lari. Perbuatan buruk merupakan ekspresi hatimu. Kalau kau pun hatimu ternyata bersih sebagaimana pengakuanmu, ketika kau bermaksiat maka otomatis menjadi apa? Kotor. Faham? Oleh karenanya masing-masing kita merenungkan diri kita masing-masing. Kalau ternyata kita malas beribadah misalnya, kita masih hobi nonton film Korea misalnya ya. Nonton film India, nonton film box office Hollywood ya. Dan yang macam-macamnya, masih hobi
dangdutan misalnya ya. Coba cek hati kita, ini hati kita ada masalah. Hati kita ada masalah, ya. Allah berfirman tentang orang-orang ar-rasyidun, walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ya. Ulaika humur rasyidun. Akan tapi Allah Subhanahu wa menjadikan kalian cinta kepada keimanan, dan Allah menghiasi keimanan dalam hati kalian, ya. Dan Allah membuat kalian benci kepada kufur, kefasikan, kemaksiatan, ya. Oleh karenanya kalau hati bersih pasti tidak suka dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk menjelaskan bahwasanya dosa besar terkait hati ini berbahaya. Kenapa? Karena banyak orang hanya perhatian dosa besar terkait anggota tubuh, ya. Tapi terkadang dosa besar terkait hati dia tidak peduli, atau dia tidak merasakannya, atau dia tidak ngeh. Padahal dosa besar terkait hati lebih berbahaya daripada terkait anggota tubuh. Namun kadang tidak nampak, kadang nampak, kadang tidak nampak. Maka di antara keistimewaan buku Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala ini bahwasanya beliau perhatian terhadap dosa-dosa hati, bahkan beliau sebutkan pertama kali. Ya sudah singgung pada pertemuan lalu. Kalau kita lihat kitab-kitab terkait dosa-dosa besar yang ditulis oleh ulama yang lain seperti Az-Zahabi dalam Al-Kabair, kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Az-Zawajir dan Iqtirafil Kabair, maka mereka tidak menulisnya secara runtut seperti ini. Biasanya mereka lebih fokus kepada dosa yang paling besar kemudian menuju yang paling kecil, juga cara penulisan yang bagus, ya. Tapi Syekh Abdul Wahhab punya metode berbeda. Beliau mendahulukan dosa-dosa hati, dosa-dosa besar terkait hati, baru kemudian dosa-dosa besar terkait anggota tubuh. Baik. Kita masuk pada dosa besar pertama. Beliau berkata, al-kibr. Dosa besar pertama adalah sombong. Babun zikru al-kibr. Cara membaca kita bisa baca babu zikril kibr, kita bisa baca babun zikrul kibr. Bab penyebutan tentang sombong. Sombong, ya. Kibr. Kibir kalau kita, ya. Bahasa Indonesianya apa? Kibir, ya. Kibr yaitu sombong. Kemudian beliau membawakan dalil wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dalil yang pertama, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dalam ayat yang lain, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ayat berikutnya, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Fakhurin. Yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 36, yang kedua dalam surat Luqman ayat 18, ya. An-Nisa 36, ini surat Luqman ayat 20 ayat 18. Baik, di sini kita ambil faedah ini bahwasanya Allah memiliki sifat mencintai dan sifat tidak mencintai. Allah dalam berbagai ayat menyebutkan Allah cinta, seperti wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang yang sabar. Innallaha yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang bertakwa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat dan bersuci, ya. Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang berbuat ihsan, ya. Dan banyak ayat terkait dengan Allah mencintai jenis-jenis manusia tertentu. Demikian juga Allah mencintai amalan-amalan tertentu. Dalam Al-Quran, dalam hadis dijelaskan. Sebaliknya, Allah juga tidak mencintai amalan-amalan tertentu. Di antaranya sombong. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka dengan orang yang mukhtal, sombong, ya. Tapi apa bedanya mukhtal dan fakhur? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Di antaranya saya mendapat faedah dari Al-Alusi rahimahullah dalam kitabnya Ruhul Ma'ani. Beliau menyebutkan beberapa
pendapat. Demikian juga disebutkan oleh ulama yang lain seperti Az-Zamakhsyari atau disebutkan juga oleh Tahir bin Ashur. Tapi intinya ada yang mengatakan perbedaan antara, ini kita bilang perbedaan antara mukhtal, saya bacakan sini. Mukhtal artinya sombong pada diri sendiri. Mukhtal itu sombong pada diri sendiri. Sombong terkait dengan apa yang ada pada dirinya. Seperti apa? Seperti pintar misalnya. Pintar, gagah, tampan, dan lain-lain. Terkait pada dengan dirinya sendiri. Makanya ini namanya mukhtal. Adapun fakhur kata dia yaitu al-mubahat fil asya' al-khariji anil insan. Yaitu sombong dengan perkara-perkara di luar tubuhnya. Sombong karena perkara-perkara yang di luar tubuhnya, di luar tubuhnya. Seperti sombong karena hartanya misalnya. Karena harta, mobil, jabatan misalnya, kedudukan, ya, anak-anak, anak banyak, istri banyak dan lain-lain. Sombong. Kalau pintar gagah ya, ilmu ya di antaranya ilmunya ya, ini semua pada diri sendiri. Jadi ini sebenarnya menafsirkan demikian bahwasanya mukhtal sombong pada diri, fakhur sombong pada orang lain. Makanya dikatakan mereka mengatakan lafal khail. Kenapa kuda dibilang khail? Karena kalau orang naik kuda, dia merasa ada sesuatu dalam dirinya, merasa hebat, bisa naik apa? Kuda. Makanya khail dikatakan khail karena dari khuyala, dari ikhtial, ada keangkuhan. Ini terkait dengan dirinya. Ini pendapat yang paling saya lihat paling bagus tentang perbedaan antara al-mukhtal dan al-fakhur ya, al-fakhur. Ya, intinya dua-duanya menggambar tentang kesombongan. Kesombongan banyak macamnya. Sombong karena nasabnya, sombong karena keluarganya, sombong karena jabatannya. Di antaranya disebutkan oleh Az-Zahabi sombong karena ilmunya, sombong karena ilmu. Orang bisa sombong dengan banyak sebab. Dan ada yang mengatakan juga ya, menguatkan pendapat ini, yaitu Allah mengatakan dalam surat Luqman, wala tamshi fil wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kau memalingkan wajahmu ketika berbicara dengan manusia, tusair, jangan kau palingkan wajahmu ketika ngomong sama manusia, wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kau berjalan di atas bumi dengan apa? Kesombongan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan setiap orang yang mukhtal dan fakhur. Mereka mengatakan al-masyu maraha, berjalan dengan sombong itulah mukhtal. Karena terkait dengan apa? Dirinya. Dia merasa dirinya hebat. Makanya dia jalan dengan sombong. Meskipun enggak ada yang lihat. Meskipun ada yang lihat. Tapi kalau tusair linnas, tusair khaddak linnas, itu dia sombong ketika ketemu orang. Jadi ngomongnya gini. Jadi ngomong enggak dipandang. Bukan karena apa, tapi dia ngomong sambil tidak memandang orang tersebut. Karena orang tersebut tidak dipandang sama dia. Disebutkan bahwasanya diambil dari kata sa'ar. Sa'ar itu adalah penyakit yang menimpa leher onta sehingga dia selalu begini-begini. Allah bilang jangan kau seperti onta kalau lagi ngomong sama orang. Memalingkan wajah karena merendahkan orang di depan, bukan karena ada sesuatu, tapi tidak menganggap orang di depan sehingga diajak berbicara tanpa melihat orang tersebut. Ini berarti sombong tersebut terkait dengan orang. Jadi ada sombong karena dirinya dan sombong terhadap orang lain. Jadi mukhtal terkait dengan sombong atas dirinya, kemudian fakhur terkait dengan angkuh di hadapan orang lain. Taib. Oleh karenanya dari sini kita tahu bahwasanya sebab kesombongan banyak. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya sebab-sebab kesombongan sangat banyak. Sangat banyak. Hati-hati.
Itu terkait dengan kelebihan-kelebihan. Allah berikan kita kelebihan, kecerdasan kayak kuatnya hafalan, harta yang banyak, ketampanan. Bukan untuk kita sombongkan kepada orang lain, tapi untuk kita syukuri. Untuk kita syukuri dan kita gunakan pada hal-hal yang baik. Karena setiap nikmat akan ditanya oleh Allah tanggung jawabnya. Ya. Sampai sebagian ulama mengatakan di antara bentuk kau bersyukur kepada Allah atas kecerdasanmu, jangan kau mikirkan yang enggak-enggak. Kalau kita punya kecerdasan, jangan kita mikir, misalnya ada kita lewat di Facebook ada suruh mikir sesuatu yang tidak ada bedanya, jangan ikut mikir. Udah lewatin aja. Ya. Kenapa kita mikir sesuatu yang tidak bermanfaat? Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, tidak kita gunakan otak kita kecuali untuk berfikir yang baik-baik. Ya. Jadi Allah berikan kelebihan agar kita pandai bersyukur. Kita gunakan untuk banyak beribadah kepada Allah. Bukan untuk kita angkuh dan merendahkan orang lain. Ini berbahaya. Karena itu potensi untuk sombong banyak. Jabatan bisa bikin orang sombong. Harusnya jabatan yang Allah berikan kepadamu, kau gunakan untuk cari pahala sebanyak-banyaknya dengan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara misalnya. Ya. Bukan untuk kau angkuh, mentang-mentang merendahkan orang lain. Akhirnya ketika orang memiliki kelebihan, dia mudah untuk sombong. Ada orang sombong karena jabatan, sombong karena keturunan. Ya. Saya keturunan raja-raja, masya Allah. Raja kerajaan apa? Kerajaan ini masih ada kerajaannya, sudah punah. Terus apa yang mau disombongkan? Ya. Misalnya ya, ngapain? Sombong dengan ketampanan, lihat orang yang merendahkan. Pokoknya sebab sombong banyak ya. Ya, sebab sombong karena bajunya yang indah. Ya, sombong karena ilmu. Makanya sampai Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair menyebutkan di antara sebab kesombongan adalah sombong karena ilmu. Dia punya ilmu, Allah berikan ilmu, kemudian dia merendahkan yang lainnya. Kau punya ilmu, kau syukuri, gunakan untuk cari pahala sebanyak-banyaknya, bukan untuk merendahkan orang lain. Baik. Kemudian Allah berfirman, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah, fala bi'sa mathwal mutakabbirin. Dan neraka itu seburuk-buruk tempat bagi orang yang sombong. Di sini disebutkan bahwasanya neraka adalah tempat terburuk bagi orang yang sombong. Maka orang sombong itu pantasnya di neraka. Pantasnya di neraka. Dan yang paling sombong adalah iblis. Makanya dikatakan dosa yang pertama kali di langit adalah kesombongan. Iblis kenapa tidak mau sujud kepada Adam? Karena dia sombong. Astakbarta am kunta minal alin? Apakah kau sombong atau kau merasa tinggi? Ya. Wa idh qulna lil malaikati wa idh qala rabbuka lil malaikati wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Maka ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, maka semua sujud kecuali iblis. Kenapa? Wastakbar, dia sombong. Maka tempat orang paling sombong, paling pantas bagi orang sombong adalah neraka jahanam. Ini dalil bahwasanya sombong merupakan dosa besar. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW berkata, hadis qudsi Allah berfirman, al-azamati izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani fi wahidin minhuma qadhaftuhu finnar. Sungguhnya azamah, keagungan adalah sarungku, dan al-kibriya yaitu kesombongan adalah selendangku, itu keagungan maksudnya. Maka siapa yang coba-coba ngusik aku dalam hal ini, ikut sombong, ikut merasa tinggi, maka aku lemparkan dia di neraka jahanam. Maka orang yang sombong paling pantas tempatnya adalah neraka jahanam. Ya. Kata Allah, tilkat darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Itulah surga. Kami jadikan bagi orang-orang yang tidak ingin ketinggian, tidak ingin sombong, tidak ingin merasa tinggi. Yang sombong-sombong tempatnya bukan di surga, tempatnya di neraka jahanam. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, atau An bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah SAW bersabda, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarrah. Zarrah ini adalah cara orang Arab mengungkapkan sesuatu yang sangat kecil. Makanya beberapa tafsiran para ulama tentang zarrah bervariasi. Ada yang mengatakan zarrah adalah semut kecil. Ada yang mengatakan zarrah adalah kepala dari semut, kepalanya doang namanya zarrah.
Ada yang mengatakan zarrah adalah kalau kita buka horden maka ada partikel-partikel kecil yang kita lihat, itulah namanya zarrah, sangat ringan. Ada yang mengatakan zarrah kalau kita pukulkan tangan, kemudian kita bersihkan, kita ambil satu butir, itu namanya zarrah. Artinya sesuatu yang sangat kecil kalau ditaruh di daun timbangan maka mungkin tidak terdeteksi saking ringannya. Sesuatu yang sangat kecil. Kemudian Nabi mengingatkan, siapa yang punya kesombongan sekecil itu saja maka tidak masuk apa? Surga. Mengerikan. Mengerikan, ini menunjukkan bahayanya dosa sombong. Karena tidak berhak sombong kecuali siapa? Allah. Kita ini apa yang kita sombongkan? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makanya ketika ada seorang bertemu dengan orang lain, dia berkata, "Ta'rifuni man ana?" Tahukah kamu siapa saya? Kau tidak tahu siapa saya? Maka orang itu menjawab, "Saya tahu. Engkau adalah seorang yang berasal dari air mani yang keluar dari kemaluan." Terus nanti kalau mati jadi bangkai yang bau. Sekarang pun dalam perutmu ada kotoran. Itulah hakikatmu. Itulah hakikatmu. Siapa yang mau sombongkan? Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaknya manusia merenungkan kembali dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma'in dafiq. Diciptakan dari air yang terpancar. Mimma'in mahin, dalam ayat yang lain dari air yang hina. Air yang hina. Kalau ada air mani tentu kita bersihkan. Malu kita ada air mani. Ya. Oleh karenanya manusia tidak pantas untuk apa? Sombong. Kelebihan yang Allah berikan padanya sewaktu-waktu Allah bisa cabut. Sewaktu Allah bisa cabut. Maka kalau ada kesombongan sedikit saja, maka membuat dia tidak masuk surga. Ini mengerikan. Makanya sebagian orang kalau urusan dosa besar terkait dengan anggota tubuh, dia perhatian. Ada orang tidak mau zina, riba tidak mau, Rp1 pun dia enggak mau dari hasil apa? Riba. Ya. Tapi dia sombong, dia cuek aja. Dia sombong, dia angkuh, dia merendahkan, dia cuek aja. Padahal sebagaimana makan riba dosa besar, sombong juga dosa besar. Ancaman terhadap pemakan riba tidak kalah besar dengan ancaman terhadap orang yang sombong. Ya. Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang dalam dirinya ada kesombongan meskipun sebesar zarrah. Maksudnya seringan zarrah. Kecil sekali. Gimana kalau hatinya kemudian terpenuh dengan kesombongan? Ini sombong sedikit aja bisa bikin tidak masuk surga, apalagi sombong yang banyak. Dari cara jalannya, dari pakaiannya, dari cara ngomongnya, dari bicaranya, kelihatan sekali sombong dan angkuh. Cara mandang orang, maka ini dosa besar ya. Maka seorang berhati-hati, waspada dengan dosa besar terkait dengan jawari, anggota tubuh, dan juga waspada dengan dosa besar terkait dengan hati. Maka setiap kita yuraji' nafsahu, yaitu evaluasi diri. Adakah kesombongan dalam diri kita? Taib. Apa hakikat sombong? Ini yang dijelaskan dalam hadis ini. Faqala rajulun ya Rasulullah. Seorang berkata, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbu hasanan. Ya Rasulullah, sungguhnya seorang suka bajunya bagus. Wa na'lahu hasanatan. Dan dia juga suka sandalnya bagus. Apakah itu termasuk kesombongan? Punya baju bagus, sandal bagus. Maka Rasulullah SAW berkata, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Maha indah dan suka keindahan. Baju bagus Allah suka, sandal bagus Allah suka. Yang penting tidak berlebihan ya. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Jadi Rasulullah jelaskan tentang hakikat al-kibr, hakikat sombong. Al-kibr. Ada dua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batarul haq, menolak kebenaran. Kemudian gomsu atau gomtun nas. Gomtun nas, merendahkan orang lain, orang-orang. Ini orang lain. Ini definisi sombong. Salah satu di antara keduanya. Entah terjatuh pada yang pertama disebut sombong, yang kedua juga sombong. Ada orang mungkin sama orang tidak merendahkan. Dia sama orang hormat, tapi kalau sama dalil dia tolak. Ini sombong atau bukan? Sombong. Ada orang sama dalil nurut, sunnah, masya Allah. Tapi kalau sama orang merendahkan, sombong atau bukan? Sombong. Saya tanya sama antum, mana lebih besar, lebih parah? Sombong pertama atau sombong model kedua? Mana lebih parah? Yang lebih parah. Jangan bilang sama. Saya tanya mana yang lebih parah? Jawabannya lebih parah kalau dua-duanya. Tapi kalau suruh pilih salah satunya, mana lebih parah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya kasih hadiah.
Saya coba. Yang paling parah mana? Yang pertama, yang kedua? Hah? Yang pertama lebih parah karena jazakallah khair hadiahnya, jazakallah khairan. Lagi kosong kantong ya. Nanti antum kesini ya. Nah, habis kajiannya. Bukan minggu depan, nanti habis. Taib. Yang dikatakan beliau benar, dan ini disinggung oleh San'ani dalam kitab Tanwir. Saya katakan ya, dia kata. Fahadha haqiqatul kibr al-manhi anhu syar'an. Inilah hakikat kibr, dosa yang dilarang dalam syariat, yaitu model pertama maupun model kedua. Li'anna bataral haq kibrun 'ala Allah. Menolak kebenaran adalah sombong kepada siapa? Allah. Wa rasulihi, dan sombong kepada rasulnya. Wa kitabihi, dan sombong kepada Al-Qur'an. Wa ghamtun nas ihtiqarun lahum, dan merendahkan manusia itu memandang remeh manusia. Makanya Rasulullah SAW sebutkan pertama kali ini lebih parah daripada yang kedua, ya, lebih parah daripada yang kedua. Maka seorang waspada, jangan sampai dia, masya Allah, kalau sama dalil dia tunduk sunnah, tapi dia merendahkan orang. Apa itu dakwahnya gitu? Apa itu merendahkan orang? Ini do sombong. Dia tidak terjatuh pada sombong pertama, tapi sombong yang model kedua. Cuma bisa ngajar, apa sih cuma bisa ngajar TPA misalnya. Sombong. Apa bacaannya aja salah-salah. Misalnya, ini sombong ya. Ini bahaya ya. Dia merendahkan orang. Padahal dia komitmen pegang dalil. Tetap sombong. Sebaliknya, mungkin dia sama orang tawadhu, rendah, mungkin nundukkan kepala bahkan. Tapi kalau dalil datang dia tolak. Dia tidak mau terima. Karena keangkuhan dalam dirinya. Yang parah kalau terkumpul pada dia keduanya. Waliyadzubillah ya. Waliyadzubillah. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya mengingatkan firman Allah, wa nuqallibu afidatahum absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kami balikkan hatinya, ya, kami balikkan pandangan mereka, kami buat mereka berpaling dari kebenaran kama lam yu'minu bihi awwala marrah, karena mereka sudah tidak beriman di awal kali. Seorang kalau sudah tahu ini kebenaran kemudian dia tolak, dia akan dihukum oleh Allah untuk terbiasa menolak apa? Kebenaran. Ya. Terbiasa menolak apa? Kebenaran. Oleh karenanya waspada bahwasanya seorang kalau tahu kebenaran, dia terima meskipun dia tidak bisa melakukan, ya. Misalnya seorang wanita, misalnya dia tahu jilbab wajib, ya. Jilbab wajib. Maka dia belum bisa pakai jilbab. Jangan dia bilang jilbab tidak wajib. Bilang aja jilbab wajib tapi saya belum bisa pakai. Belum dapat hidayah. Masih malas, masih ikut hawa nafsu. Tapi kalau dia bilang jilbab tidak wajib, repot. Ada seorang syekh ditanya sama seorang wanita. Syekh, katanya jilbab wajib. Wajib bagi siapa? Kata syekh tersebut, Allah sebut dalam Al-Quran. Qul li azwajika wa banatika, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudunina alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu dan kepada wanita kaum mukminin hendaknya memakai jilbab. Kata syekh tersebut, itu aja yang diwajibkan. Kalau selain mereka tidak wajib. Kau lihat masuk enggak dalam ayat tersebut? Yang wajib buat istri Nabi, putri-putri Nabi dan wanita kaum mukminin. Ya, wajib bagi semua. Kalau kau kafirah ya sudah. Tapi intinya seorang kalau belum bisa melakukan jangan dia tolak. Saya pernah ngobrol sama seorang saya kenal, debat sama orang depan saya. Masih ada hubungan lah, kerabat meskipun jauh. Dia merokok depan saya, debat sama temannya. Kata dia, ya sudahlah, bilang aja rokok haram meskipun kita merokok. Jangan kau lawan-lawan katanya. Sambil merokok dia bilang begitu. Artinya dia ngaku rokok itu apa? Haram. Cuma dia belum bisa ninggalkan. Itu lebih baik daripada memaksakan rokok itu apa? Halal. Rokok itu halal. Rokok itu halal. Sambil halal ya, tapi dia batuk-batuk kemudian. Suruh debat dokter bilang rokok halal. Debat sama dokter. Debat sama ustaz nggak bisa. Yang ngerti bahaya rokok siapa? Dokter apa ustaz? Dokter lah. Suruh debat dokter, jangan dokter. Suruh debat pemerintah yang tulis rokok membunuhmu. Itu debat itu pemerintah. Atau itu kebohongan besar-besaran.
Oleh karenanya kalau kita belum bisa menerima, belum bisa melakukan, kita terima aja, bilang aja ini memang tidak boleh atau ini memang benar, cuma saya belum bisa melakukan. Daripada kita ikut hawa nafsu, ikut kesombongan kita kemudian tolak, enggak. Nah, ini lebih bahaya. Ini dalil juga bahwasanya jika seorang memakai pakaian yang rapi, pakaian indah, maka tidak dikatakan dia sombong jika ternyata keindahan tersebut tidak menjadikan dia angkuh. Adapun kalau pakaian yang terlalu mewah membuat dia angkuh, maka dia juga sombong. Artinya jika orang memakai baju yang rapi dengan niat karena Allah suka dengan keindahan, tidak jadi masalah. Yang penting jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Baik, hadis berikutnya. Rawal Bukhari an Harithah bin Wahb anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utullin jawadhin mustakbir. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang penghuni neraka? Nabi katakan kullu utul, setiap orang yang al-utul di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab, al-ghalidhul jafi, orang yang kasar, yang kaku, keras dan kaku kasar. Dia tidak, sebaliknya orang penghuni surga yang lembut, yang mudah bergaul, ya, tidak angkuh, hendak. Kasar itu. Al-jawad, adapun al-jawad maka berbeda pendapat. Tapi mengatakan al-mukhtalid dhahm, yaitu sombong badannya besar. Sombong dan badannya besar. Wa qila al-qasirul batin, pendek dan perutnya besar. Ini maksudnya sebenarnya mengatakan maksudnya bukan terkait tubuh, tapi dia badan gemuk, besar dan sombong. Ya. Kalau sekedar tubuh tentu tidak, bukan penilaian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sudah kita jelaskan di awal. Wa batarul haq, ada yang mengatakan al-jawad adalah menolak kebenaran, radduhu idza ataka. Ya, itu menolak kebenaran jika datang kebenaran kepadamu. Wa ghamtun nas ihtiqaruhum wasdira'uhum. Adapun ghamtun nas adalah merendahkan dan meremehkan mereka. Ini ciri penghuni neraka jahanam. Kalau kita lihat ciri ini, banyak tafsiran ulama mengembalikan kepada sombong. Adapun al-ghalithul jafi, kasar kaku, ini biasanya aplikasi dari orang yang sombong. Orang sombong biasanya begitu. Meremehkan orang, bicara teriak keras-keras. Biasanya karena dia sombong, dia rasa tinggi makanya dia begitu sama orang. Coba kalau orang ketemu pembesar dia pasti lembut atau tidak? Lembut. Nah, mungkin dia keras-keras. Kapan dia keras? Ketika dia melihat orang depan dia apa? Rendah. Maka sikap kasar keras ini salah satu, tidak selalu, tapi ini salah satu aplikasi dari praktek dari kesombongan. Ya, tadi juga al-jawad ada yang menafsirkan al-mukhtal ad-dhakham, tubuh besar sombong. Tubuh besar biasanya sombong dan angkuh. Atau orang yang hidup nyaman, gemuk, besar, tadi pendek, perutnya besar karena sombong, karena hidupnya nyaman akhirnya dia sombong. Yang kedua, batarul haq, ada yang menafsirkan juga batarul haq yaitu merendahkan orang, menolak kebenaran, dan juga ghamtun nas, merendahkan manusia. Ini dalil bahwasanya orang yang sombong penghuni neraka jahanam. Orang yang sombong dihinakan di padang mahsyar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan yuhsyarul mutakabbiruna. Ya. Sungguh al-mutajabbiruna akan dikumpulkan di padang mahsyar orang yang sombong. Ka'amsalidz-dzar, maka mereka bentuknya kecil seperti semut. Fi suwarir rijal, dalam bentuk manusia. Yaghsyahumudz-dzul min kulli makan. Mereka akan dibangkitkan dalam kondisi hina dina, kecil tubuh mereka tapi bentuk manusia, seperti semut ukurannya tapi bentuknya manusia. Allah kecilkan tubuh mereka sehingga mau diinjak orang, diinjak hewan, diinjak sana sini mereka ketakutan. Karena di dunia mereka merasa apa? Tinggi. Melihat orang itu rendah, merasa tinggi ya. Merasa tinggi. Makanya paling menjengkelkan itu kalau sudah kurus, pendek, sombong. Karena dia pendek. Kalau tinggi sombong kan masih, tapi kalau udah kurus, pendek, jadi dia kurus, pendek, sombong. Apalagi mau sombong dalam dadanya, mau dia keluarkan dengan sikapnya ya. Cara ngomongnya, cara bicaranya, selalu ngangkat dirinya. Orang sombong. Waliyadzubillah. Dan ciri-ciri meremehkan orang lain tadi, siapa dia? Itu cuma apa sih? Emang siapa dia? Itu ciri-ciri orang sombong. Ya, dari ucapan jelas ya. Sombong dengan perkataannya. Taib. Kita lanjutkan. Wali Ahmad wa sahahahu Ibnu Hibban.
dalam Musnad Imam Ahmad dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban min hadithi Abi Sa'id dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda man tawadha'a darajah rafa'allahu biha darajah. Siapa yang tawadhu lawannya sombong, tawadhu karena Allah, maka Allah akan satu derajat, Allah angkat dia satu derajat juga. Hatta yaj'alu fi 'alal 'iliyyin, sampai Allah angkat dia bisa tinggi sampai ke surga yang tertinggi. Wa man takabbara 'ala Allahi darajah, siapa yang sombong sedikit saja, sombong, wada'ahu Allahu biha darajah, Allah akan rendahkan dia satu derajat. Hatta yaj'alu fi asfala safilin, sampai Allah jadikan dia di neraka yang paling bawah. Ini bahayanya apa? Sombong dan sebaliknya keutamaan tawadhu, orang yang tawadhu. Tawadhu ada dua, tawadhu karena Allah, dalam riwayat yang lain man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu karena Allah, benar-benar dia tawadhu karena Allah perintahkan, maka dia menundukkan dirinya, misal di hadapan kedua orang tuanya, di hadapan orang miskin, dia tidak sombong, dia merendahkan dirinya kepada tetangganya, kepada sama mukmin, dia merendahkan dirinya, maka ini dia merendahkan dirinya karena Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Bukan pencitraan, Ada orang merendahkan diri tapi pencitraan karena kemaslahatan duniawi, supaya dibilang orang tawadhu lah, supaya dapat pujian lah, maka ini berarti dia bukan tawadhu karena Allah. Yang mendapat pahala kalau dia tawadhu karena apa? Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu diperhatikan dalam riwayat yang man tawadhu'a lillah, siapa yang tawadhu karena Allah. Adapun kalau tawadhu bukan karena Allah, maka itu merendahkan diri, meninggikan mutu. Untuk meninggikan apa diri? Merendahkan diri untuk meninggikan apa? Diri. Tawadhu, bergaya pakai baju yang ini, bergaya pakai, padahal ternyata bukan karena Allah tapi karena pencitraan. Maka seorang berusaha bersihkan hatinya kalau dia tawadhu karena Allah, bukan karena manusia. Tapi hadis terakhir, Wali Tabrani an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, rafa'ahu marfu' iyyakum wal kibra. Waspadalah kalian dari kesombongan. Fa innal kibra yakunu fir rajuli wa inna alaihi al-aba'ah. Sungguh seorang bisa sombong padahal dia pakai al-aba'ah. Al-aba'ah itu minal akisah, yaitu kain yang jelek, kain yang murahan. Ada yang mengatakan suf, yaitu jubbah min suf, itu pakaian dari bulu kambing, ya, itu karena tidak punya kain, bulu kambing jadikan baju. Atau pakaian yang kasar, artinya dia miskin. Dia miskin pakai baju bukan baju yang bagus, tetapi dia sombong. Seakan-akan Nabi mengingatkan kesombongan itu bukan hanya menimpa orang-orang yang punya potensi sombong, terkadang orang yang miskin pun bisa apa? Sombong. Namun hadis ini, hadis secara sanad hadisnya dhaif, karena ada perawi namanya Suwaid, kalau tidak salah Suwaid bin Abdullah atau siapa, dinilai oleh para ulama dengan perawi yang matruk, ditinggal, atau katsirul ghalat, banyak salahnya, oleh karena didhaifkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Albani rahimahullahu taala. Meskipun sebagian ulama memandang hadis ini hasan atau sahih seperti disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, namun kita dapati dalam sanadnya ada perawi yang dikritiki oleh banyak ulama. Meskipun hadis dhaif tapi maknanya benar, karena dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim. 3 golongan yang Allah tidak akan memandang mereka, Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, dan bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya kata Nabi, ailun mustakbir, miskin tapi sombong, miskin tapi sombong. Ini dalil bahwasanya sombong bertingkat-tingkat. Sombong yang paling parah, tidak ada potensi sombong terus sombong. Seperti miskin tapi sombong. Goblok tapi sombong. Pintar sombong banyak. Tapi bahlul sombong ada juga. Dia merasa dirinya pintar padahal bahlul. Salah-salah melulu. Dia merasa pintar padahal dia goblok. Ini lebih bahaya, ya. Kalau pintar sombong, ya wajarlah banyak orang pintar sombong. Itu juga dosa besar. Tapi paling parah goblok tapi sombong. Orang kaya sombong banyak. Tetapi sudah miskin sombong itu lebih parah lagi, menunjukkan keburukan hatinya, maka dosa lebih besar. Ini menunjukkan sombong bertingkat-tingkat. Baik, demikian saja apa yang saya sampaikan. Insyaallah habis azan, kalau bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Silakan azan.